Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah warzuqna Allahumma ash-shahadata fi sabilika amin ya rabbal alamin. Lanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-62. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya fulan inni u'allimuka kalimatin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu ketika aku berada di belakang Nabi Muhammad SAW di atas kendaraan berboncengan. Kemudian beliau mengatakan, ya bulan, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta suatu, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila kamu memohon pertolongan, perlindungan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah bahwa semua umat, semua manusia, semua makhluk apabila bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Sebaliknya, apabila semua makhluk bersatu untuk memberikan madarat, untuk mencelakaimu, maka mereka sama sekali tidak akan bisa mencelakaimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, beliau bersabda, ihfadillah tajidhu amamaka, jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah di depanmu. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan ketahuilah apa yang meleset darimu sesungguhnya memang telah Allah takdirkan meleset, memang bukan takdirnya untuk menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak, dan apa yang telah menimpamu itu bukanlah suatu kebetulan, bukanlah suatu kemelesetan, akan tetapi benar-benar telah Allah takdirkan hal itu menimpamu. Wa'lam anna as-sabra anna an-nasra ma'a as-sabri, dan ketahuilah
bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kesukaran itu bersama kelapangan, dan kelapangan itu bersama kesukaran. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Rawahul Imam Tirmidzi wal Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahullah. Dalam hadis ini, hadis ke-62, Rasulullah SAW mengajarkan sepupunya, anak pamannya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tentang bagaimana menumbuhkan merasa diawasi oleh Allah, menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu membersamai makhluknya. Bagaimana beliau memanggilnya dengan panggilan yang lembut, ya gulam, wahai anak muda. Kemudian beliau mulai memberikan muqaddimah atau pembukaan. Wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu sesuatu. Ini agar anak tersebut perhatian. Diberikan pembukaan bagaimana beliau akan mengajarkan sesuatu yang penting. Dan itu dilakukan saat beliau melakukan perjalanan. Jadi nasihat itu tidak hanya ketika di majelis taklim, di dalam masjid, di dalam kelas, tidak, tetapi bisa juga saat melakukan makan bersama di ruang makan, atau saat berkendara, seperti yang beliau lakukan saat beliau berkendara dengan sepupunya. Beliau nasihatkan ini. Apa yang beliau nasihatkan? Yang pertama, agar menjaga agama Allah. Menjaga Allah berarti menjaga agamanya. Peraturan-peraturan yang Allah berikan, perintah-perintahnya, agar dilaksanakan semaksimal mungkin. Larangan-larangan Allah agar dijauhi sejauh-jauhnya. Ini namanya menjaga Allah. Intan surullah dan surhum, apabila kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong. Allah tidak butuh ditolong, ya. Tetapi maksudnya adalah menolong agamanya, dan itu akan kembali kepada diri sendiri. Ketika seorang berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah, maka sebenarnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Kebaikannya apa? Yaitu Allah akan menjaganya, membimbingnya kepada jalan-jalan kebaikan, menunjukkannya kepada kemudahan-kemudahan. Kemudian ditanamkan kepada beliau agar bertawakal kepada Allah, agar bersandar, agar menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Beliau katakan, seandainya semua umat, semua makhluk bersatu, yang kuat, yang kaya, yang berpengaruh, semuanya bersatu untuk memberikanmu satu manfaat, sebenarnya tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali, kecuali yang Allah takdirkan. Ini membangun kesadaran ini. Bagaimana seorang muslim itu harus benar-benar yakin bahwa semuanya yang dia dapatkan itu dari Allah, dan makhluk hanyalah sebab. Tentu ketika kita mendapatkan suatu kebaikan dari manusia, hendaknya kita bersyukur. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Kalau orang itu tidak berterima kasih kepada orang lain, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Tentu kita berterima kasih biar kita mendapatkan kebaikan dari seorang. Akan tetapi kita harus sadar bahwa hakikatnya semua manfaat,
semua kebaikan yang kita dapatkan itu adalah atas izin Allah. Sebaliknya, semua kejelekan, semua madarat, semua musibah tidak terjadi atas kehendak makhluk. Walaupun semua makhluk bersatu untuk memberikan satu kecelakaan, untuk menganiaya seorang, maka tidak akan terjadi hal itu kecuali atas takdir Allah, atas izin Allah. Ini mengajarkan bagaimana seorang muslim itu tidak khawatir dengan makhluk, tidak takut dengan apa yang akan terjadi, karena semuanya adalah atas kekuasaan Allah. Kemudian diajarkan kepada beliau bahwa apa yang menimpa diri kita itu bukanlah hal yang kebetulan. Apa yang kita dapatkan dari suatu rezeki, dari suatu kebaikan, itu bukanlah hal yang tiba-tiba, tapi atas perhitungan Allah. Sebaliknya, apabila kita tertimpa suatu, walaupun itu kelihatannya kebetulan, walaupun itu kelihatannya tiba-tiba, tapi sebenarnya itu adalah takdir Allah yang benar-benar sudah direncanakan. Jadi tidak ada hal yang kebetulan. Satu kebaikan yang kita dapat dari rezeki, satu musibah yang menimpa kita dari penyakit, kecelakaan, kerugian, itu bukanlah hal yang kebetulan. Itu adalah menurut aturan Allah dan menurut kehendak Allah. Maka hendaknya seorang tidak putus asa, seorang tidak perlu menyesali suatu yang telah terjadi, kecuali dia memperbaiki diri, mengharap pahala dari Allah atas musibah tersebut. Karena semuanya kemenangan bersama kesabaran. Apabila seorang itu menanti-nanti kemenangan, menanti-nanti jalan keluar dari permasalahannya, hendaknya dia sabar. Tetap sabar menjalankan perintah Allah, beribadah, menjauhi larangan Allah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa-dosa. Bagaimanapun kondisinya, dia tetap sabar tanpa mengeluh. Tetap sabar bagaimanapun musibah yang dia terima, bagaimanapun musibah yang menimpa dia tetap sabar. Wa'alam anna nasra ma'a sabr. Karena kemenangan itu adalah buah dari kesabaran. Kalau orang tetap sabar dalam berbagai kondisi, maka beliau pastikan akan datang kemenangan. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan kelapangan itu bersama kesukaran. Semakin seorang itu susah, semakin sulit kondisinya, maka ketahuilah bahwa sebentar lagi akan ada kelapangan, akan ada pertolongan Allah. Semakin dia terjepit dalam suatu kondisi, ketahuilah bahwa Allah menyediakan kemudahan, menyediakan kelapangan, menyediakan jalan keluar dan kemenangan. Maka hendaknya seorang itu sabar, dan sabarnya tanpa batas sampai benar-benar Allah berikan kemenangan. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Sehingga dalam hadis ini kita diajarkan bahwa kita harus sadar Allah membersamai kita, Allah menentukan masa depan kita, Allah merencanakan apa-apa yang terjadi pada diri kita yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Maka hendaknya kita bersandar kepada Allah, kita memperbanyak berdoa kepadanya dan berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang diperintahkannya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu sadar,
yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.